Halo para pejuang PPG tertentu atau PPG Daljab di tahun 2024, teman-teman pasti sudah tahu surat kemarin tentang plotting atau piloting PPG dalam jabatan tahun 2024 sampai pemanggilan terus sampai dalam UTBK atau UKPPG-nya. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana tips dan trik untuk teman-teman supaya lulus lapor diri di PPG tertentu atau PPG Daljab di tahun 2024 sesuai dengan pengalaman saya ya. Insya Allah kita akan kupas sampai ke berkas-berkasnya. Oke, let's go, kita ke slide berikutnya ya. Teman-teman, sebelum kita ke slide berikutnya, kita akan coba untuk mengenal lagi tentang jadwal resmi di PPG tertentu. Ini jadwal pelaksanaan dan ketentuan lapor diri yang teman-teman nggak boleh lupa. Nah, teman-teman, yang pertama adalah pemanggilan di peserta SIM PKB-nya teman-teman semua pada waktu 22 sampai dengan 26 Juli. Saya ingatkan lagi ya, nanti kita akan coba ke rundown yang lainnya. Di nomor 2 ini teman-teman lapor diri dulu nih, orientasinya di LPTK. Tetap teman-teman akan mengkonfirmasi LPTK yang akan teman-teman naungi. Jadi kayak misalkan universitas mana nih yang akan kita naungi, apakah universitasnya dekat atau misalkan jauh, itu no problem ya teman-teman, karena semuanya sistemnya daring. Jadi teman-teman nanti ketika pemanggilan, teman-teman akan ada tulisan LPTK universitas mana. Nanti kita coba timbulkan ya teman-teman ya, bagaimana sih contoh lapor dirinya gitu. Nah, ini di tanggal 23 sampai dengan 31 Juli 2024, berarti akhir Juli ini semuanya sudah rampung dari pemanggilan sampai di orientasi. Biasanya kalau orientasi di LPTK ini teman-teman akan zoom nih semua ya, dari guru kelas, guru mapel, semua yang ada di naungan LPTK universitas itu teman-teman akan zoom bareng-bareng. Di orientasi itu nanti sambutan ketua prodi PPG-nya sampai ketentuan teman-teman untuk melaksanakan pembelajaran mandirinya. Jadi seolah seperti pembekalan ya teman-teman kalau orientasi itu. Kemudian dilanjutkan untuk ke pembelajaran mandiri di PMM, itu sudah dimulai pas ketika teman-teman lapor diri. Nah, uniknya di pemanggilan tanggal 22, kemudian PMM sudah bisa diakses tanggal 24 Juli. Jadi ini cepat. Sampai dengan 4 September 2024. Di dalam pembelajaran mandiri ini, teman-teman tidak ada targeting untuk yang seperti tahun-tahun dulu ya. Kalau misalkan saya di tahun 2022 itu ada Zoom dengan dosennya. Mungkin nanti di pembelajaran mandiri PMM itu seperti kita menonton video, kemudian ada prioritas proses yang memang di dalam modulnya ya. Jadi nanti teman-teman dikasih modul. Jadi tidak ada tes awal dulu seperti pretest tahun kemarin, tapi pretest postnya itu tentang modul yang akan teman-teman pelajari di aplikasi PMM-nya. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman kalau misalkan belum punya aplikasi PMM-nya di handphonenya atau di laptopnya, teman-teman install aja, atau dari sekarang belajar untuk membuka aplikasi PMM di websitenya resminya. Jadi supaya teman-teman itu terbiasa, jangan lupa loginnya menggunakan akun belajar ID-nya ya. Kemudian ini tanggal 24, jadi pembelajarannya sampai di 4 September 2024. Kecuali kalau misalkan teman-teman yang guru penggerak dan SPLPG, teman-teman tidak perlu lagi pembelajaran mandiri. Jadi nanti langsung ke UKPPG seperti itu. Nah, teman-teman, di nomor 4 itu pendaftaran UKPPG di PMM dimulai 9 Agustus. Jadi seperti waktu atau roadmap ini, di 4 September ini semuanya sudah beres. Dari pembelajaran mandiri itu modulnya sudah teman-teman kerjakan, sudah teman-teman pelajari sampai di tanggal 4 September 2024. Jadi ada space ya teman-teman, di 4 September ke 9 Agustus itu pendaftaran UKPPG. Nah, space dari 4 September ini sebenarnya bukan harus nganggur ya, tapi kita belajar lagi modul-modul yang ada, belajar ke soal-soal yang ada untuk menghadapi UTBK. Karena kalau UTBK itu kayak lo dulu namanya UP. Nah, jadi sekarang mah pakainya UTBK. Di pendaftaran ini adanya di PMM. Jadi semuanya menggunakan platform PMM. Oke. 9 Agustus sampai 7 September 2024 itu untuk pendaftaran UKPPG di PMM. Cukup lama juga ya teman-teman, hampir sebulan ya. Kemudian unggah dokumen UKPPG. Nanti unggah dokumen ini sama teman-teman sebenarnya. Unggah dokumen PPG ini sama dengan lapor diri. Cuman bedanya kalau lapor diri itu biasanya diberikan website dari LPTK-nya atau universitasnya. Kalau unggah dokumen UKPPG biasanya itu tentang UKPPG yang UKIN seperti itu. Jadi kayak misalkan mengajarnya bagaimana, kemudian
Dulu itu ada yang namanya laporan inovasinya apa. Nah, ini namanya unggah dokumen PPG, UK PPG seperti itu. Ini tanggal 11 sampai dengan 15 September. Wow, ini cukup padat dan singkat ya teman-teman. Jadi mungkin sebelumnya teman-teman sudah harus mengetahui apa yang harus diunggah pada saat daftar di UKPPG-nya. Jadi ketika unggah dokumen UKPPG, teman-teman sudah siap di 4 hari ini, gitu ya. Kemudian pelaksanaan ujian tertulis, ini UP kalau dulu ya, ini tanggal 21 sampai dengan 22, ini biasa ya kalau nggak Sabtu Minggu, atau nggak Minggu Senin nih. Di UTPPG ini 21 sampai dengan 22 September, pelaksanaannya serentak ya, nanti diawasi oleh LPTK. Kemudian pelaksanaan penilaian unit kerja. Teman-teman, nomor 6 ini biasanya LPTK-nya silang ya. Kalau saya waktu itu di LPTK-A, kemudian diawasi oleh LPTK-B, jadi bukan satu LPTK. Nah, pelaksanaan penilaian uji kinerja UKIN, yang disebutkan UKIN itu kayak misalkan unggah dokumen itu kayak teman-teman itu ini ngajar kemudian di video. Nah, itu namanya ujian kinerja. Dulu itu UKIN itu ada 2, UKIN portofolio sama UKIN kinerja yang praktek seperti itu. Mungkin di unggah dokumen ini bisa jadi dia adalah UKIN portofolio ya. Apa nanti kita lihat ya, seiringnya waktu kita lihat, dan pasti insya Allah kita akan buat tutorialnya untuk bagaimana menghadapi UKPPG dan UTBK-nya. Jangan lupa di subscribe dulu supaya tidak tertinggal informasinya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ya. Di pelaksanaan penilaian ujian kinerja ini oleh dosen, biasanya kalau UKIN itu oleh dosen LPTK yang kita sedang belajarnya. Nah, mudah-mudahan tahun sekarang sama ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu lintas. Tapi kalau lintas pun kalau teman-teman udah siap, ya gas aja. Kemudian di nomor 8, ini pengumuman UKPPG. Di sini teman-teman sebenarnya ini adalah tanggal keramat ya, 8 Oktober ini. Pengumuman UKPPG, apakah teman-teman itu mengulang atau lulus UKPPG-nya. Jadi UKPPG itu 2 teman-teman. Yang pertama adalah UTBK-nya harus lulus, kedua adalah UKPPG-nya harus lulus atau UKIN-nya. Jadi teman-teman, ketika UTBK tidak lulus, kemudian ujian kinerjanya atau UKIN-nya lulus, maka teman-teman harus mengulang UTBK dan itu harus bayar lagi. Oke, kalau selama PPG ini tidak bayar dari awal sampai akhir, tapi ketika teman-teman mengulang, teman-teman akan mengulang ujiannya yang gagalnya apa. Kalau ujiannya gagalnya UKIN, ya udah berarti teman-teman akan diulang UKIN-nya. Dan itu akan dikenakan biaya berapa ya, kalau nggak salah 150 apa berapa ya, saya nggak hafal karena kebanyakan di kelas kami alhamdulillah sudah lulus semua. Jadi teman-teman coba belajar UTBK-nya dan teman-teman belajar di UKIN-nya. Dipersiapkan dari sekarang. Ngajarnya nanti di video, portofolionya apa aja yang harus diupload seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman jadwal sudah paham, kita coba kupas di perkas lapor dirinya teman-teman ya. Di ketua lapor dirinya nanti kita akan coba satu-satu ini bagaimana contoh-contohnya dan bagaimana triknya supaya teman-teman itu lancar sampai akhir dan bisa belajar dengan nyaman di platform mereka mengajarnya seperti itu. Nah teman-teman, di sini juga ada ketentuan lapor diri. Pertama adalah fakta integritas. Fakta integritas itu sudah terlampir di suratnya masing-masing. Nah, sebelum saya bedah ketentuan lapor diri ini, saya akan coba untuk memberikan ke teman-teman bagaimana 5 kesalahan fatal peserta PPG saat lapor diri. Ini sebenarnya kesalahan-kesalahan fatal ini saya rangkum, kemudian saya lihat dan pengalaman saya di beberapa teman-teman, dan alhamdulillah kami sudah buka beberapa pendampingan di PPG tahun-tahun kemarin juga. Jadi yang kita terapkan ini supaya teman-teman itu gak salah langkah, roadmapnya itu sudah ada polanya karena sudah ketemu di tahun kemarin. Yang pertama teman-teman catat ya, boleh di screenshot, boleh disebarkan. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah untuk kita semua. Yang pertama saya dari kiri dulu deh. Tidak mengetahui info resmi PPG atau LPTK. Ini fatal ya teman-teman. Kenapa tidak mengetahui? Biasanya gini, kemarin itu ketika ada konfirmasi kategori aja, ada yang memang telat untuk mengkonfirmasi teman-teman. Ketika sekarang lagi hebohnya baru dibuka dan sudah waktunya habis. Nah, ini sama. Ketika kita melihat, nih, kita lihat lapor dirinya kapan. Lapor dirinya 23 sampai 31. Ternyata guru tersebut enggak ngebuka SIM PKB-nya. Alhasil dia telat lapor diri di LPTK-nya. Jadi teman-teman, yang pertama gabung dengan grup yang diberikan LPTK. Biasanya LPTK itu menghubungi nomor teman-teman yang ada di SIM PKB. Jadi kalau misalkan di SIM PKB ya teman-teman nomornya nggak aktif, segera diperbaiki. Kalau misalkan teman-teman LPTK-nya udah tahu nih, misalkan LPTK A ya, Universitas A. Kemudian
nomor yang ada di SIM PGB-nya udah hangus dan nggak bisa diaktifin lagi. Teman-teman cepet cari informasi LPTK Universitas A itu, melihat atau DM di Instagramnya atau DM di medsosnya, biasanya ada websitenya. Kemudian minta ke adminnya, saya nama ini, nomor ini angus, bisa dimasukkan ke link grup ini karena saya ini. Kayak kita buktikan screenshotnya tuh kalau kita memang masuk di LPTK tersebut. Biasanya LPTK pun nyari teman-teman kalau misalnya ada mahasiswa yang belum masuk grupnya atau belum masuk pendataannya. Jadi ini masuk ya ke grup LPTK. Ini nanti biasanya ada WA khusus untuk LPTK-nya. Kemudian teman-teman juga wajib nih untuk masuk di komunitas yang seputar PPG, misalkan ya di sini di Navigator Guru. Saya juga punya grupnya baik WA maupun Telegram. Nanti saya akan spill di deskripsi. Oke. Kemudian teman-teman sudah masuk semua, aman ya, sudah masuk ke LPTK, karena di LPTK ini ada info-info seputar LPTK-nya. Tentu ingat ya, setiap LPTK itu beda bukti-bukti dukungnya. Kayak misalnya gini, ada bukti dukung tambahan. Kan ada bukti dukung yang wajib, kemudian di bawahnya ada bukti dukung tambahan dari LPTK-nya masing-masing. Jangan mensamaratakan LPTK teman-teman dengan LPTK yang lain. Cukup fokus di rumah tangganya masing-masing. Rumah tangga cukup untuk di LPTK-nya masing-masing, jangan tengok kanan kiri, kecuali memang yang wajib, kayak syarat wajib itu kayak misalkan A1, kemudian scan ijazah, itu kan berarti semuanya sama. Tapi kalau misalkan ada LPTK ini harus upload ini, LPTK A, B enggak, ya kita nurutin aja info yang ada di LPTK yang kita sedang akan naungi gitu. Oke. Kemudian yang kedua adalah mengabaikan format resmi yang diberikan LPTK. Lihat ya teman-teman, fakta integritas deh yang paling kelihatan banget. Saya lihat fakta integritas yang tahun 2024 itu beda dengan tahun 2022. Udah 2 tahun sih ya memang, tapi ada upgradingnya ya teman-teman ya. Nah, di dalam fakta integritasnya, teman-teman wajib untuk copy paste yang ada di surat itu. Nanti di terakhir kita akan bahas fakta integritas. Sesuai aja teman-teman. Nah, kemudian ada juga yang di atasnya ada lampirannya harus dicantumnya atau enggak. Nanti kita buat tutorial di bawah ya. Saya bukan di bawah, maksudnya di slide berikutnya. Makanya teman-teman jangan skip supaya teman-teman itu paham sampai akhir, dan silakan teman-teman tanya di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya akan jawab sesuai dengan pengalaman saya aja. Kemudian ketika teman-teman ini sudah menyesuaikan format terbaru yang disediakan oleh LPTK, teman-teman lari ke roadmap ketiga, kurang persiapan dari segi file yang diminta LPTK. Teman-teman udah paham kan? Ini kan ada 10 lah ya, 10 file yang harus teman-teman sediakan dimulai dari sekarang. Pertanyaannya adalah, Mas, kan saya nggak tahu saya kepanggil atau nggak. Ya udah, mau kepanggil mau nggak teman-teman siapin aja. Kecuali satu, SKCK. Kalau SKCK teman-teman dan surat keterangan sehat itu nanti tunggu pemanggilan aja. Karena ini punya batas waktu ya teman-teman ya. Angka 7 dan angka 8 itu punya batas waktu tertentu. Jadi teman-teman yang 78 bisa nanti skip dulu setelah ada pemanggilan. Tapi kalau misalkan 2 sampai yang lainnya, teman-teman bisa dari sekarang. Nah, kenapa satu nggak disebutin? Karena satu itu nempel di pemanggilan. Nempelnya seperti apa? Kita akan bahas satu-satu di slide berikutnya. Oke? Nah, teman-teman kita lanjut lagi. Nah, kalau persiapan file sudah beres, di scan semua yang tadi sudah saya berikan tipsnya, maka kita lari ke atas lagi. Nih, scan-nya file jangan sampai terpotong atau tertukar. Kok bisa ya? Ya bisa teman-teman, karena gini ya. Mungkin kalau teman-teman dengar video ini, lihat video ini, hal yang mustahil lah kalau tertukar. Tapi kalau bagi saya yang anggota-anggota kelas saya atau beberapa yang nanya ke DM Instagram kami ataupun WA admin juga, karena kan beberapa guru tuh se-Indonesia ada yang udah upload tapi ketuker. Kayak misalnya gini, kebanyakan ya kasusnya, satu guru itu minta di-scanning sama operator misalkan. Nah, sedangkan di satu sekolah itu gurunya itu yang kepanggil PPG itu ada 3 dan 4. Operator sudah ngasih ke teman-teman, tapi teman-teman itu nggak nge-save. Alhasil yang di-scan-nya ijazah, yang di-uploadnya adalah KTP, padahal formnya adalah form ijazah. Nah, itu sering banget. Nah, triknya kalau misalkan teman-teman nggak mau tertukar, ketika teman-teman minta di-scanning sama orang, teman-teman buka itunya, filenya, kemudian di-rename filenya. Misalkan rename file ini adalah ijazah, ya udah ijazah Gema Mahardika misalkan. Kemudian kalau enggak, di depannya
ini nomor UKPPG teman-teman semua, baru ijazah. Pokoknya ada nama uniknya teman-teman. Ijazah punyanya siapa, KTP punya siapa, supaya kita tahu bahwa ini adalah file KTP. Oke, jangan sampai ketika di-scan masih kode 20022345 ini, udah itu nanti bisa-bisa ketukar karena kita nggak pernah tahu saat itu waktunya adalah mepet, bisa jadi. Kedua adalah tetap ada human error. Kita harus punya dong yang namanya plan B yang memang itu bisa merusak scanan atau merusak daya ingat kita pada saat menyimpan. Oke, yang pertama teman-teman ketika di-scan ganti rename namanya sesuai dengan nama filenya dan bubuhin nama teman-teman semua, kecuali nanti ada info dari LPTK bahwa namanya nama filenya ditambahin nomor ID-nya, boleh gitu. Nanti sesuai dengan LPTK-nya. Tapi untuk sekarang karena belum tahu bagaimana format LPTK-nya, teman-teman scan aja, kemudian tambahin ijazah namanya teman-teman siapa. Oke, gitu ya. Jangan diremehin nih. Ini hal yang biasa tapi terbilang cukup banyak juga kalau yang salah. Kemudian ini yang terakhir, yang kelima adalah tidak mengecek kembali file yang telah diupload di web lapor diri LPTK. Jadi web lapor diri itu kalau misalkan yang sudah-sudah itu LPTK menyediakan website sendiri teman-teman, nanti diupload. Nanti ada contohnya juga. Nah, diupload itu biasanya kalau misalkan saya dulu itu centangnya hijau. Kalau udah hijau berarti sudah terupload. Tapi ada yang sudah diupload tidak tersimpan di websitenya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ukurannya tidak menyesuaikan. LPTK udah memberikan ukuran minimal dan maksimal. Ikuti itu. Kayak misalkan minimal 50, maksimal 120 kilobit misalkan. Teman-teman jangan kurang, jangan lebih. Kalau lebih nggak akan tersimpan, kalau kurang apalagi. Jadi kita main di tengah aja, kayak 100, 90. Nah, ketika sudah masuk, teman-teman wajib untuk dilihat lagi. Upload, lihat. Supaya tahu bahwa yang saya upload itu adalah benar file saya sesuai dengan yang diminta oleh lapor diri LPTK-nya. Oke, cek kembali file yang telah diupload di website lapor diri di LPTK-nya masing-masing. Nah, ini 5 kesalahan fatal ini wajib teman-teman pahami, kemudian teman-teman amini bahwa memang semuanya bisa terjadi di luar kendali kita. Tapi kalau kita sudah sedia payung, is okay, mau hujan kapan aja kan bisa. Ya, oke. Sekarang saatnya kita bongkar-bongkar bagaimana berkas-berkas di lapor diri. Oke, let's go ya. Pertama kita akan coba buat di fakta integritas dulu. Fakta integritas ini ada beberapa kriteria ya teman-teman ya. Dalam ketentuannya, dia biasanya kalau file itu menggunakan PDF. Biasanya formatnya itu 50 sampai 500 kilobit. Itu file yang biasa ya, biasa terupload. Tapi ya kita balik lagi, tadi saya katakan bahwa peraturan website di LPTK-nya akan berbeda-beda. Ya sesuaikan aja dengan yang ada di LPTK-nya masing-masing. Seperti itu. Yang pertama adalah harus jelas ya, hasil scan-nya harus jelas. Dan scan itu berwarna teman-teman, tidak boleh hitam putih. Kayak misalkan nanti kan di sini ada yang namanya scan ijazah. Di sini ada ijazah, transkrip, KTP itu harus berwarna. Oke, jangan hitam putih. Nah, berkasnya semuanya kalau misalkan 2 ya, kayak transkrip nilai kan ada 2 tuh. 2 bagian ya. Teman-teman jangan lupa di 2 bagian itu digabung dengan format PDF. Jadi digabung awal dan gabung akhir. Makanya kalau misalkan ini kan besok tuh yang terpanggil tuh banyak kan yang senior nih. Kalau teman-teman senior lihat video ini, teman-teman bisa minta deh kalau misalkan teman guru yang lainnya bantuin gue dong gitu. Misalkan nanti gampang kasih uang bensin misalkan, nggak apa-apa itu. Nanti kan supaya memuluskan jalannya teman-teman, supaya teman-teman paham cara menggabungkan PDF 1 dan PDF kedua. Menggunakan small PDF bisa, Elo PDF bisa, seperti itu. Bebas. Banyak yang online, banyak juga. Oke. Jangan lupa nanti ketika dia udah digabungin dilihat lagi. Beda nggak? Kayak misalkan takutnya lembaran yang kedua ada di yang pertama gitu kan. Jadi nggak bagus ya. Jadi makanya teman-teman kalau misalkan nggak ngerti masalah IT, kontak aja temennya yang bisa IT, tapi didampingin, jangan dibebasin. Kita juga tanggung jawab terhadap file kita. Jadi misalkan udah nyeken, udah gabungin file PDF-nya mau diupload, teman-teman harus di situ bareng-bareng berdua, bertiga, banyakan di situ supaya lihat tuh bener nggak file yang diuploadnya. Karena tanggung jawab filenya adalah tanggung jawab teman-teman, walaupun teman-teman nyuruh orang gitu ya. Nah, coba kita lihat ya. Ini adalah berkas lapor diri punyanya fakta integritas. Di sini saya akan coba untuk memberikan tips ya. Ini juga
banyak yang bertanya sih. Nanti pasti banyak loh teman-teman kalau misalnya di grup teman-teman semua nih. Nah, fakta integritas kan kalau di surat kan kayak gini ya, plek-keteplek kayak gini banget ya percis. Nah, teman-teman diambilnya ininya teman-teman. Nih fakta integritas semua segini ya, di copy paste aja sesuai dengan formatnya. Yang ininya nggak usah. Nih, yang ininya nggak perlu. Kecuali kalau LPTK menginginkan ininya juga ditambahin, beda lagi ceritanya. Tapi sepengalaman saya dulu, ininya dilepas, cuma langsung fakta integritas aja sampai sini. Jangan lupa teman-teman, materainya 10.000. Jangan sekali-kali materainya scan dari orang lain ya. Kita wajib untuk beli, bermodal lah ya, kan kita mau PPG. Banyak juga nih kasusnya materai 10.000-nya palsu, mintain sama teman-teman yang lain, dipotongin masuk ke situ di grup, gak boleh gitu ya. Kita beli aja 10.000, nanti hal sepele kayak gini malah akan menggugurkan teman-teman ya. Fakta integritasnya cepetan, ya. Fakta integritasnya sesuai dengan yang ada di sini. Saya bertanda tangan di bawah ini nama lengkap beserta gelar. Kalau nanti di A1 itu nggak ada gelar sebenarnya, tapi coba teman-teman tanya ke LPTK, pakai gelar atau nggak. Kalau dulu saya pakai gelar kalau nggak salah nih. Nama, NIK yang ada di KTP, LPTK-nya universitas apa. Kemudian di sini baca lagi. Dengan ini menyatakan bahwa teman-teman akan mengikuti dan menyelesaikan, nggak hanya mengikuti ya, tapi hanya menyelesaikan juga sampai terakhir. Tapi karena di sini lihat, kalau misalkan tidak menyelesaikan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, teman-teman bisa di-banned nih untuk mendapatkan beasiswa lainnya di tahun-tahun berikutnya. Jadi teman-teman untuk bertanggung jawab nih ya, di pas ketika teman-teman tanda tangan di materai ini. Bersedia menanggung biaya jika harus mengulang. Di sini nih teman-teman, menanggung biaya jika harus mengulang pelaksanaan UKPPG. Jadi teman-teman wajib lulus ya, wajib lulus. Kalau teman-teman perlu nanti kita masuk, teman-teman tinggal daftar aja di kelas pendampingan PPG bersama kami ya. Nanti chat aja di WA adminnya kalau sudah terpanggil. Nanti kita belajar bareng, pendampingan bareng supaya teman-teman dari awal sampai akhir lulus di UKPPG-nya. Nah, ini fakta integritas fakta integritas yang harus teman-teman buat dan wajib. Itu sudah ada di suratnya. Jangan tengok-tengok kanan kiri, jangan di Google fakta integritas PPG gitu. Udah, pokoknya mah di suratnya aja. Suratnya ini ya udah samain kayak gitu. Oke. Nah, kita lanjutin ya di berkas selanjutnya. Nah, ini A1 ya teman-teman ya. A1 tuh yang tadi di setelah lampiran. Kalau teman-teman mau lihat nih, fakta integritas ini kan tadi udah. Nah, biodata mahasiswa nih yang PD Dikti nih. Nah, kalau nggak salah itu PD Dikti tuh kayak gini nih. Kayak A1 yang udah ada nempel di SIM PGB-nya masing-masing. Ini ketika tahun 2021 ya, angkatan 4 2021, yang namanya unduh berkas A1 tuh ada di sini. Nih, unduh berkasnya udah ada nempel di sini. Jadi ini tuh sudah tidak diisi lagi oleh kita. Tapi fakta integritas ini, teman-teman, di bawahnya itu pakai tulis tangan kepala sekolahnya aja. Nama kepala sekolah, tanda tangan kepala sekolah. Nah, sama NIP kepala sekolah. Itu tanda tangan tulis tangan. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang salah, biasanya LPTK memberikan isyaratnya dicoret, kemudian diparap, kemudian nama aslinya apa kalau ada yang salah ya. Tapi kalau nggak ada yang salah, is oke, tinggal langsung lanjut aja, nggak ada yang salah karena udah ini sesuai dengan PD Diktinya. Kalau misalkan ini sudah selesai, nanti teman-teman masuk di website lapor diri yang sudah disediakan oleh LPTK-nya masing-masing. Ini contoh aja ya teman-teman. Ini misalkan nomor peserta sertifikasi ini sudah ada di sana ya. Nah, di sini diunggahnya teman-teman, di sini diunggahnya itu sesuai dengan berkas yang diminta. Ini ada yang PDF, ada yang JPG. Karena kan dulu ada yang surat izin Kepsek ya. Nanti ada di surat izin Kepsek. Kalau sekarang nggak ada ya ikutin aja yang ada sekarang. Nah, dulu di websitenya LPTK saya kalau sudah diunggah itu ada warna hijau. Kalau belum diunggah berarti dia hijaunya hilang atau warna putih. Ketika action ini dimasukkan, kemudian file yang dimasukkan sesuai dengan format, mau JPG, mau PDF, tergantung dari yang diminta websitenya. Nanti kalau udah kayak gini, teman-teman wajib untuk lihat lagi. Takutnya teman-teman yang tadi sudah katakan salah upload berkas. Oke. Nah, kalau saya teman-teman sudah paham, nanti teman-teman dikasih ininya link website lapor dirinya sama LPTK-nya masing-masing.
Ingat ya, jangan tengok-tengok LPTK orang, karena LPTK orang beda dengan LPTK kita. Oke. Lanjut lagi teman-teman semua. Sekarang pating tulis udah, biodata mahasiswa udah. Sekarang scan ijazah. Scan ijazah, transkrip. Nah, ijazah gampang karena ijazah cuma satu muka ya, satu muka itu depannya aja. Nah, transkrip ini yang agak lumayan. Transkrip teman-teman jangan sampai kena potong karena dia dua muka ya, kanan kiri ya. Jadi kanan kiri, depan belakang ya. Teman-teman digabungkan menjadi satu file PDF tapi 2 lembar. Nah, scan kartu identitas KTP semuanya itu tidak boleh berwarna hitam atau grayscale. Jadi teman-teman wajib untuk berwarna ya, di scan-nya tuh berwarna. Ini berwarna tuh kayak gini. Nih, ini kan berwarna nih. Nah, ini kan berwarna tuh, scan-nya tuh berwarna, jangan sampai itu hitam. Oke. Nah, pas foto berwarna dibatasi 4x6. Kemarin itu ada yang salah teman-teman. Bukan salah sebenarnya, nggak bisa ngupload nge-save. Jadi kalau ininya nggak pakai 4x6, kemudian dimensinya salah, biasanya sudah bisa lapor diri nolak, nggak mau nge-save karena ada yang salah formatnya. Jadi dari sekarang teman-teman scan pas foto berwarna 4x6. Kalau saya dulu pas fotonya berwarnanya backgroundnya apa ya, merah atau biru ya, saya lupa nih. Tapi background itu menyesuaikan LPTK-nya kok teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa lihat backgroundnya apa yang disediakan oleh LPTK-nya atau yang disarankan. Kalau merah ya udah merah. Kalau waktu itu saya pakai jas dasi, kemudian backgroundnya merah kalau nggak biru. Saya lupa ya teman-teman, kalau backgroundnya dulu udah 2 tahun sih soalnya. Nanti scan pas fotonya harus berwarna ya, jangan hitam putih. Sama ini juga. Nah, masalah yang 78 surat keterangan sehat ini dimintanya dari apa? Dulu itu saya cuma diminta dari puskesmas pun nggak apa-apa. Nah, nanti teman-teman LPTK-nya mintanya dari mana? Apa dari rumah sakit atau dari puskesmas? Nanti tanya, ataupun nanti ada pembekalan untuk ke situ. Kalau saya dulu dari puskesmas juga sudah bisa, jadi saya pakai yang puskesmas. Nah, kalau SKCK teman-teman, kalau SKCK itu harus dari Polres ya teman-teman ya. Polres, bukan dari Polsek. Dulu saya pakainya yang dari Polres. Asa kalau SKCK dari Polsek tuh gak bisa ya kemarin tuh ya. Ya tergantung LPTK-nya sih, tapi waktu itu hampir keseluruhan Polres ya teman-teman. Karena di Polres mengeluarkan SKCK itu kalau nggak salah 6 bulan apa 3 bulan ya batas waktunya ya. Batas waktu bisa digunainnya gitu. Makanya di nomor 7 sama nomor 8 ini nanti aja nunggu pemanggilan. Kecuali nomor-nomor yang lain bisa disediakan. Scan surat bebas narkotika dari BNN itu sama nanti berarti 3 ya teman-teman ya, surat keterangan sehat, kemudian surat keterangan berkelakuan baik atau SKCK, kemudian surat dari BNN itu pun nanti kalau misalkan sudah terpanggil aja. Ini kalau misalkan ke BNN itu teman-teman ada kok ininya, laboratoriumnya, nanti teman-teman dites, kemudian teman-teman dapat suratnya bahwa teman-teman itu bebas dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau NAPSA. Nah, dulu saya itu di BNN ya teman-teman ya. Waktu itu di BNN, ada juga yang di RSUD ada, dari puskesmas ada, tergantung disaranin dari LPTK sendiri. Berdasarkan NPWP kalau teman-teman memiliki, tapi kemarin itu banyak yang pada buat NPWP kalau yang belum punya NPWP sih. Tapi hampir ya teman-teman ya, kalau guru hampir pada punya scan NPWP kayaknya nih. Nah, kalau nomor 11 itu tambahan persyaratan di LPTK masing-masing. Ini persyaratan tambahan, bisa jadi berbeda di setiap LPTK-nya. Oke, yang format yang pasti mah dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 itu semuanya pasti sama semua LPTK. Nah, nomor 11 baru ada penambahan sesuai dengan LPTK yang diinginkan, seperti itu. Nah, di berkas-berkas lapor diri ini teman-teman wajib untuk sedia payung dari sekarang, beresin mana yang bisa, kecuali mungkin A1 kayak misalnya biodata mahasiswa itu nanti format dikti dari sananya. Kemudian nomor 7, nomor 8, nomor 9 saya tandain deh. Saya tandain supaya teman-teman paham. Nanti yang 4 poin ini nunggu pemanggilan aja. Oke, kalau yang lainnya boleh dibuat dari sekarang. Terima kasih ya. Dan teman-teman,
kita akan nanti bongkar-bongkar lagi bagaimana teman-teman lulus sampai UKPPG, bagaimana soal-soalnya, bagaimana perjalanan modul-modul ajarnya. Maka dari itu teman-teman subscribe dulu dan dibagikan ke teman yang lainnya, ke grup guru yang lainnya, mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita semua dan jadi amal jariah untuk kita semua. Saya doakan yang membagikan video ini lulus PPG dalam jabatan atau PPG tertentu sampai akhir. Oke, sampai ketemu nanti. Semoga semuanya dipanggil PPG ini. Terima kasih ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Dadah, dengan saya Mas Gema.